Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Astuti Handayani SPD dengan NIM 2520510, mahasiswa PPG periode 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran ujian kinerja pada peserta didik MA atau LIBIN kelas 10 dengan materi menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media puzzle. Berikut video penampilan saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Sudah makan? Sudah. Berarti sudah semangat ya? Ya. Sudah siap mau belajar? Siap. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Jadi doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian hari ini ya. Ini hari Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025. Anggun, Anissa, Dea, Dava, Dwi Anastasia, Eden K, Novalia, Rifki, Rita, Sulistiani, Surya Inam, Yosi, Amelia, Rizkia Fadila. Oke, ini hadir semua ya untuk hari ini. Ya Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Coba silakan berdiri. Sampahnya diambil, bajunya dirapikan, yuk. HP-nya disimpan dulu. Kalau yang bawa HP, silakan HP-nya disimpan, diletakkan dalam tas atau dalam lacinya, dan tidak mengganggu proses
Semangat kalian dalam belajar. Oke, silakan nanti kalian ikuti video yang ada di depan. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya ya kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengulang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks anekdot dan ciri-cirinya ya. Masih ingat nggak? Masih. Coba siapa yang masih ingat apa itu teks anekdot? Bu. Ya, Eden? Teks yang lucu. Teks yang lucu. Ada lagi yang masih ingat, Bu? Dea? Mengandung kritikan. Yang mengandung kritikan. Ada lagi? Nggak ada. Jadi teks anekdot itu adalah suatu teks yang menceritakan suatu kejadian yang lucu yang berisikan sindiran atau kritikan terhadap seseorang. Siapa orangnya? Siapa saja boleh dikritik? Ibu boleh nggak dikritik? Untuk apa tujuannya? Biar bisa introspeksi diri menjadi lebih baik. Oke, kemudian ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri dari teks anekdot? Ada yang tahu? Ibu. Ya, Eden lagi Lucu silakan. dan menggelitik. Lucu dan menggelitik. Saya Bu, yang Amel mengkritik. Ada lagi? Oh. Ya. Jadi ciri-ciri teks anekdot yang pertama dia bersifat lucu, kemudian isinya berupa kritikan atau sindiran yang memiliki tujuan, ya. Itu adalah ciri-ciri daripada teks anekdot. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, cukup. Untuk materi sebelumnya sudah cukup? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, pada pertemuan hari ini ya, materi kita yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran dilihat ya di depan. Peserta didik mampu menganalisis struktur anekdot yang didengar atau dibaca. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, peserta
tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Yang kedua, mengevaluasi penggunaan unsur kebahasaan dalam teks anekdot secara kritis. Kemudian yang ketiga, menyusun ulang teks anekdot sesuai dengan struktur teks anekdot. Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu mau tanya di sini, apa kalian pernah membaca atau melihat teks anekdot atau cerita lucu? Belum pernah? Oke, sekarang perhatikan di depan ya. Silakan, ini ada kutipan video ya tentang, nanti kalian simak videonya. Silakan dengarkan. Kita banyak banget tahu politisi di negeri kita yang sudah kaya. Kalau itu mah aku juga tahu kali. Sampai kayanya mereka sampai mampu beli baju termahal di Indonesia loh. Apa? Baju termahal? Baju apa tuh? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Lah, kenapa malah jadi baju tahanan KPK? Iya kan? Coba saja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru bisa memakai baju tersebut. Oh, gitu toh. Cerita anekdot di atas membahas mengenai hubungan terhadap para politik. Oke. Video tersebut apakah sudah termasuk dalam teks anekdot? Sudah? Alasannya kenapa? Karena ada sindiran. Karena ada sindiran. Apa bentuk sindirannya di situ? Sindirannya tentang apa? Pejabat yang korupsi. Pejabat yang korupsi. Jadi teks tersebut sudah merupakan video tersebut sudah merupakan teks anekdot karena di dalamnya sudah terdapat sindiran ya. Ditujukan kepada seseorang, yaitu siapa? Para pejabat yang koruptor atau korupsi di sini. Paham? Pada kesempatan ini ya, pada hari ini kita kan di sini akan belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, apa sih pentingnya atau apa sih kaitannya kita belajar teks anekdot dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, supaya jika kita ingin menyindir atau mengkritik seseorang, Ya. orang tersebut tidak tersinggung dengan perkataan kita. tidak tersinggung dengan pernyataan kita. Jadi itu gunanya atau pentingnya kita belajar tentang teks anekdot ya. Kita bisa lebih halus untuk mengkritik atau menyindir seseorang agar orang yang kita kritik tersebut tidak sakit hati dengan perkataan kita. Oke. Sekarang sudah paham? Sudah. Coba Ibu mau tahu, waktu pertemuan sebelumnya Ibu sudah sedikit membahas tentang struktur teks anekdot. Apa? Ada yang masih ingat nggak apa yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Apa struktur teks anekdot? Orientasi, komunikasi, reaksi, dan ya. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5 ya. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah bagian teks yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya di sini dimulai dengan Alkisah pada suatu hari. Nah, contohnya seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian yang menunjukkan bagian awal dari cerita, kejadian cerita. Ya, latar belakang, tempatnya, memunculkan tokohnya. Nah, ini ada pada bagian orientasi. Selanjutnya yang ketiga ada apa? Krisis atau komplikasi. Nah, di sini bagian teks yang
menunjukkan hal atau masalah yang unik. Di sini terdapat bagian yang lucu itu letaknya pada krisis atau pada komplikasi. Yang keempat ada reaksi. Apa reaksi? Yang menerangkan cara penulis diceritakan dalam menyelesaikan masalah daripada krisis tadi atau daripada komplikasi tadi. Ya. Selanjutnya yang terakhir ada koda. Koda itu bagian terakhir, bagian akhir dalam sebuah cerita. Biasanya berupa kesimpulan. Ya. Selanjutnya untuk struktur teks anekdot sudah paham atau belum? Sudah. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu mau lanjut ke yang berikutnya. Sudah paham? Sudah. Ada berapa tadi struktur teks anekdot? Ada 5. Ada 5. Coba apa? Bahasa, orientasi, komunikasi, reaksi, koda. Bagus. Baik, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang unsur kebahasaan. Nah, di sini unsur kebahasaan itu dalam teks anekdot ada 3. Yang pertama, ya kita bahas yang pertama dulu ya. Kita bahas yang pertama yang adalah pernyataan retorika. Pernyataan retorika adalah pernyataan yang tidak memerlukan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, siapa yang ingin hidup dalam kemiskinan? Nah, itu tidak perlu jawaban karena yang bertanya saja pasti sudah tahu dengan jawabannya. Ya? Itu pertanyaan retorika. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua ada majas. Ada majas sindiran. Majas itu adalah gaya bahasa yang bertujuan mengungkapkan sebuah sindiran atau kritikan. Nah, di sini majas sindiran dalam teks anekdot terbagi menjadi 3. Ada ironi, ada sinisme, dan ada sarkasme. Di sini ironi, contohnya coba. Ironi itu adalah majas yang mengungkapkan suatu hal tetapi bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Mengungkapkan suatu hal tetapi bertentangan dengan hal yang sesungguhnya. Contohnya, merdu sekali suaramu sampai memecahkan gendang telingaku. Sebenarnya di sini suaranya bagus atau jelek? Jelek. Digunakanlah bahasa sindiran. Kalau kita langsung bilang suara kamu jelek, nah itu maka orang yang kita ajak bicara itu akan sakit hati, tersinggung, ya. Makanya kita gunakan namanya majas ironi namanya. Mengungkapkan suatu hal tetapi bertentangan dengan yang sebenarnya, dengan makna yang sesungguhnya. Merdu sekali suaramu sampai memecahkan gendang telingaku. Ya, menyindir pada suaranya jelek tapi dibilang suaranya merdu. Saking merdunya sampai memecahkan gendang telinga. Oke, paham untuk ironi? Paham. Selanjutnya ada sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa yang isinya mengejek secara langsung dan belak-belakan tanpa menggunakan ungkapan lain. Contohnya, tak berkata pun aku sudah bosan mendengar ocehanmu. Tapi dengan bahasa yang lebih halus, ya, walaupun dia tidak seperti ironi tadi menggunakan ungkapan lain, yang bertentangan dengan yang sesungguhnya. Kalau sinisme itu dia secara langsung, belak-belakan tanpa menggunakan ungkapan lain. Itu sinisme. Selanjutnya ada sarkasme. Sarkasme adalah majas yang diungkapkan dengan konotasi kasar dan dilontarkan secara apa adanya. Contoh, dasar tidak tahu malu, sudah tertangkap basah berbuat salah masih terus berdalih. Itu sarkasme.
aktivitas baca, menulis, berlari. Ada lagi? Mengambil, membeli, memesan, Jalan. berjalan. Ya, itu adalah salah satu contoh kata kerja materi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah habis untuk bahasa. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Cukup? Yakin? Baik. Kalau kalian sudah cukup yakin dengan materi yang sudah Ibu berikan, dan di sini Ibu akan memberikan LKPD beserta nama kelompok. Kebetulan di sini kalian sudah duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan pada sebelumnya ya. Sudah sesuai kan? Oke, kita bagikan nama kelompoknya terlebih dahulu. Amplopnya jangan dibuka dulu ya. Nanti isinya buat semua. Baik, sudah dapat LKPD semua? Sudah. Kalau sudah dapat LKPD-nya, silakan kalian buka amplopnya, tapi dengarkan dulu pertanyaannya, ya, atau tugasnya. Yang pertama, di dalam amplop tersebut ada media puzzle, potongan gambar, teks anekdot. Nah, kalian nanti susunlah gambar tersebut, puzzle tersebut menjadi suatu gambar yang utuh, ya. Kemudian yang kedua, di dalam amplop itu ada potongan-potongan struktur teks anekdot dan paragraf-paragraf teks anekdot. Nah, tugas kalian adalah menyusun kembali, mengurutkan sesuai dengan strukturnya, baik itu strukturnya maupun paragrafnya, menjadi satu kesatuan paragraf teks anekdot yang utuh, ya. Yang ketiga, setelah kalian menyusun teks anekdot tersebut, kalian baca, kemudian kalian analisis unsur kebahasaannya. Kalian baca, kemudian kalian tandai, ya, mana yang termasuk pernyataan retorika, kata kerja material, majas sindiran, ya. Kalau sudah ketemu, silakan kalian tuliskan pada lembar jawaban yang sudah Ibu berikan. Sampai di sini paham? Oke, nanti setelah selesai kalian mengerjakan, ada sesi presentasi, ya. Nanti silakan kelompok yang mempresentasikan, kelompok yang lain menyimak dan mengomentari dan serta menanggapi dari kelompok yang melakukan presentasi. Paham? Bisa diterima? Bisa. Oke, sekarang silakan dibuka amplopnya dan dikerjakan.
Disusun dulu, nanti baru diceklek. Agak ini ya. Yuk, disusun. Nanti gambar puzzle-nya ya. Sudah? Belum. Susah bu ini. Susah bu. Susah. Susah menemukan gambarnya ya. Yang cocok ya. Iya susah banget. Iya. Gak ada yang lebih susah bu. Itu untuk mengasah konsentrasi kalian. Ya. Ini di sini. Coba kita lihat kelompok mencari humor. Yuk, disusun kembali. Ya kan? Yang penting gambar itu tersusun dengan secara teratur ya. Ini aneh. Yuk. Susah bu masangnya bu. Latih kesabaran dan konsentrasi kalian ini menyusun puzzle. Pusing gambarnya. Aduh, koruptor ini. Aji tuh iya. Sabar belum ketemu ini. Woi, pinjam langsing. Sepertinya kelompok sini agak Minta langsing. Ini bagaimana sekarang? Pelan-pelan loh, iya. Palanya terima itu. Palanya di bawah ini belakang. oke. Lanjutkan ya, semangat ya. Ya bu. Semangat menempel dan menyusun.
Kebalik. Mak. Ini semua jadi. Awal. Sudah? Jadi mulai. Susah ya? Nggak ketemu-temu ya yang cocokannya. Apa yang hilang dari foto? Saya sebelumnya. Semangat ya, semangat. Ini sudah hampir Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. setengah ya, baru setengah. Ini lah. Dari Ayo kosan. semangat ya, yang belum tersusun hati lebih teliti. Akhirnya. Ini aneh. Oh. Dipasang di samping kanan. Ya ini. Mana belum dapat, belum bisa menghasilkan. Ini lebih susah dari tadi. Semangat semangat ya.
geng ceria cerita kocak. Sudah hampir selesai. Yang lain boleh sambil mencari strukturnya, paragrafnya ya. Ya, ini puzzle-nya udah selesai. Udah. Baik, kalau sudah selesai lanjutkan tugas berikutnya. Struktur teks anekdot. Ini belum juga menemukan. Belum Bu. Belum Dua lagi Bu. menemukan. Dua lagi. Bingung ya? Jangan tegang, Nak. Santai, relax. Oke Bu. Sampai salah nempel dia tidak ketemu. Yang puzzle-nya sudah selesai, boleh dilanjutkan pada tugas berikutnya, yaitu menyusun struktur teks anekdot. Gimana? Ada kesulitan? Sulit ya? Sulit banget Bu. Soalnya ini palanya di mana? Ketemu aja dulu ya. Yuk, pikirkan lagi. Ini tinggal menyusun struktur. Kalau yang bisa. Struktur yang pertama tadi apa? Paragrafnya dicari. Oke. Ini di samping mana? Sesuai nggak sama Pak? Pas nggak? Ada sambungannya nggak coba itu? Ada Bu, tapi nggak ada kakinya. Nggak ada kakinya. Satu kaki. Kakinya satu. Bagus Bu. Yang lain boleh ya sambil
Oh, akhirnya. Mana? Sudah. Puzzle-nya sudah selesai. Sudah ketemu. Oke, lanjutkan. Betul kan, Bu? Sudah pas, ada yang ini lagi sudah pas, berarti sudah benar. Ayo dilanjutkan untuk strukturnya. Coba nanti diingat struktur teks anekdot itu yang pertama apa? Jadi sudah menemukan? Oh, lagi coba kita cek mencari humor. Belum. Kan dilanjutkan lagi ya. Ya, ini bukan tinggal satu dulu. Jalan satu. Ini berarti hasil. Dibaca paragrafnya, mana paragrafnya? Dibaca dulu, mana kira-kira yang abstraksi, mana yang apa tadi? Sabar ya. Gak apa-apa yang dulu yang selesai juga. Tegak-tegak nanti salah semua kalau ngejawab. Ya, itu mau. Juga kita baca. Semua ini apa yang penting kerjanya bagus. Ini kan ini karena selalu bagus di bidang apa? Silakan berkreasi seperti apa. Ini belum ya, lagi proses. Baca ya teksnya, paragrafnya.
waktunya ya. Yang sudah sebetulnya boleh untuk pembahasannya di ya, waktunya 5 menit lagi, ayo. 5 menit lagi selesai. Silakan yang sudah selesai pada struktur, lanjutkan untuk unsur kebahasaannya ya. Ya. Unsur ya. Kebahasaan ya. Ini silakan saya lanjut ke unsur kebahasaan. Dari nomor tadi sudah. Ya. Sudah. Dengan keluarga sini. Ini sudah selesai. Yang ini kelompok dari semua sudah unsurnya. Yang untuk unsur kebahasaannya sudah. Buat kelompok yang sudah selesai, ayo yang lain silakan. Waktunya sedikit lagi. Ayo, sudah kelompok yang kita baca sudah selesai. Kelompok dari pencari humor sudah. Kelompok dari geng generasi lucu sudah belum? Sebagian lagi. Ini untuk ini sang pelawak sudah belum? Sang pelawak sebagian lagi. Ini untuk bahasa ini sudah. Belum. Ya. Sudah lagi. Sudah tahu bagian-bagiannya.
sudah selesai, ya, tugasnya sudah dikerjakan. Silakan sekarang presentasikan hasil kerja kalian. Ayo sekarang presentasikan hasil dari diskusi kalian bersama teman-temannya. Silakan. Nanti ketika ada temannya, kelompok yang mempresentasikan, tolong kelompok lain untuk menyimak ya, menyimak hasil dari diskusi mereka ya. Kita mulai dari kelompok sampel lawak dulu. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Amruk ya, silakan Amruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok sampel lawak akan mempresentasikan tentang menganalisis struktur teks anekdot dengan judul baju tahanan KPK. Di sini struktur teks anekdot dibagi menjadi 5. Dan isi strukturnya ada atraksi, orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi dan koda. Isi kalimat abstraksi di sini adalah ada 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Dan isi kalimat orientasi adalah setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki mengobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Dan yang ketiga adalah krisis atau komplikasi. Isi kalimatnya di sini adalah percakapan antara Danu dan Zaki. Danu berbicara kepada Zaki dengan ucapan, "Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya." Zaki menjawab, masalah itu aku juga sudah tahu dan menjawab, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Zaki menjawab, "Loh, maksud kamu apa ya?" Danu menjawab, "Ya, apalagi kalau bukan tahanan KPK." Dan Zaki menjawab, "Kok malah kau tahanan KPK sih Dan? Aku nggak paham." Yang keempat yaitu reaksi. Isi dari reaksi di sini adalah kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal mereka itu. Dan yang terakhir yaitu koda. Isi dari koda di sini adalah percakapan Danu dan Wahyu. Danu berbicara kepada Wahyu, "Ya iyalah, coba aja deh kamu pikir Zak, seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar, baru mereka semua bisa menggunakan uang tersebut." Wahyu menyebut, "Oh, aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu Dan." Sudah? Oh ya, unsur bahasanya. Dan sini ada menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot yang berjudul baju tahanan KPK. Unsur kebahasaan di sini yang pertama yaitu pernyataan retorika dengan kalimat, "Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan." Yang kedua yaitu majas sindiran dengan kalimat membeli baju yang termahal di Indonesia. Yang ketiga yaitu kata kerja material dengan kalimat membeli, mengambil, meminum, nyolong, memesan, maling, mengambil. Sudah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sang pelawak. Selanjutnya ada yang mau menanggapi untuk, oh ya, silakan dari kelompok generasi lucu. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok generasi lucu Ya, akan menyatakan ya atau memperbaiki presentasi dari kelompok pertama sang pelawak.
bukan kemudian mereka memasang kopi dan lain sebagainya. Itu masuk ke kalimat koda, bukan kalimat reaksi Di dalam koda ya. Itu. Oke. Sudah? Kalau untuk unsur kebahasaannya sudah tidak ada. Sudah betul atau ada mau menambahkan? tidak ada. Tidak ada. Untuk yang struktur lainnya, abstraksi, kemudian orientasi, sudah sama? Sudah sama. Oke, kita lanjut. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok geng cerita kocak. Ayo, silakan siapa di sini mau bicara? Yang mau bicara? Dewi. Oke, Kak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok geng cerita kocak ingin menyampaikan pendapat dari kami. Jadi setelah kami mendengar analisis dari kelompok 1 dan 2, ada beberapa kesalahan yang ingin saya benarin. Ya, Ya, benar. pertama untuk dari kelompok 1 yaitu yang salah dari isi dari reaksi terbalik dari isi dari koda. Kemudian Kemudian dari kelompok dari 2 kelompok itu ada yang salah juga. tidak, kelompok 2 ada benar. Sudah. Nah, Ya. Untuk dari kelompok 1 yang menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot dengan judul bagi tahanan KPK, itu ada kesalahan Ada dari kesalahan. kalimatnya. ya. Apa itu kesalahannya? Seharusnya pernyataan metodika itu kalimatnya ya, apalagi kalau bukan bagi tahanan KPK. Dan nada sindirannya yaitu dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup membeli baju yang termahal di Indonesia. Dan kata kerja materialnya seharusnya yaitu mencalonkan, memberikan, meminum, membeli, mengambil, dan memesan. Oke, sudah. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pencari humor. Oke, silakan pencari humor, kelompok pencari humor untuk Berdiri. mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Yang pertama ada struktur teks anekdot, yaitu ada 5. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah yang pertama ada abstraksi, orientasi, dan krisis komplikasi. Dan yang ketiga ada reaksi dan koda. Abstraksi, ada 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki mengobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Krisis atau komplikasi. Danu, Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya. Zaki, masalah itu aku juga udah tahu. Dan Danu, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Zaki, loh, maksud kamu apa ya? Danu, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Zaki, kok malah kaos tahanan KPK sih Dan? Aku nggak paham. Reaksi, Danu, ya iyalah. Coba aja deh kamu pikir, Zak, seorang politis terlebih dahulu harus bisa
mengambil uang negara minimal 1 miliar. Baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Wahyu: oh, aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu. Dan Koda: kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah menggunakan kaos termasuk KPK. Dan kita lanjut di sini ada unsur bahasa dari teks anekdot. Pernyataan retorika. Kalimatnya, ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Terus, majah sindiran. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Dan yang ketiga, kata kerja material, yaitu ada memesan, mengenakan, menggunakan, mengambil, membeli, meminum, dan memberikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ya sudah kita simak semua hasil presentasinya, hasil kerjanya. Struktur struktur teks anekdot itu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tadi pada teks tersebut bagian abstraksi itu ada 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki. Itu termasuk pada bagian abstraksi. Selanjutnya di bagian orientasi, setelah selesai memberikan berkas-berkas ya, dalam teksnya tadi ada ya, pencalonannya ke KPU wilayah masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Nah, ini orientasi, mengenakan tokoh dan latarnya, latar tempat ya di situ. Kemudian krisis atau komplikasi. Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politisi yang kaya raya. Masalah itu aku juga sudah tahu, dan dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Loh, maksud kamu apa? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah kaos tahanan KPK sih, dan aku nggak paham. Nah, di sini adalah bagian bagian komplikasi atau krisis ya. Terdapatnya sindiran, terdapatnya hal yang lucu itu ada pada bagian krisis atau komplikasi. Selanjutnya yang keempat ada reaksi. Nah, ya iyalah, coba deh kamu pikir ya, seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang miliaran baru mereka bisa menggunakan kaos termahal kaos tersebut. Nah, itu reaksi ya, penyelesaian daripada krisis tadi. Selanjutnya terakhir adalah koda. Kemudian mereka memesan kopi untuk kedua kalinya dan mengingat masa lalu di mana mereka sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Sampai di sini sudah paham? Paham. Yang salah tadi sudah diperbaiki belum? Sudah. Yang salah tadi sudah diperbaiki ya? Oke. Baik, kalau sudah paham, jawaban kalian sudah banyak yang sesuai dengan strukturnya, artinya kita sudah pemahaman kalian sudah sesuai dengan indikator atau dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian mampu menganalisis struktur dan menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot ya. Beri aplaus untuk kita semua. Jadi kalau sudah selesai, sudah diperbaiki, silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan. Tetapi diperbaiki dulu yang tadi masih salah ya. Untuk strukturnya, kalau untuk unsur kebahasaannya sudah banyak yang sudah betul semua. Oke, silakan diperbaiki dulu untuk kelompok ini tadi yang masih salah ya. Ya, diperbaiki dulu. Kelompok ini tadi ada yang salah. Unsur kebahasaannya diperbaiki dulu.
Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa struktur teks anekdot itu terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian ada unsur kebahasaannya, yaitu pernyataan retorik, majas sindiran, dan kata macam serial. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini, apa sih yang kalian sudah dapatkan? Dan tantangannya apa ya kalian dapatkan tantangan hari ini? Kemudian apa sih pentingnya belajar struktur teks anekdot dan unsur kebahasaannya? Siapa yang mau jawab? Oh iya, silakan Yosi. Setiap ingin memberikan kritikan kepada seseorang, lebih baik kita menggunakan bahasa yang menarik dan halus agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Salah satunya tentang teks anekdot. Oke. Pentingnya memahami struktur teks anekdot adalah membuat sebuah teks yang runtuh sesuai strukturnya dan menciptakan humor yang kuat. Dan unsur kebangsaan teks anekdot adalah menyampaikan kritik secara halus. Oke, ya. Jadi pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan tentang struktur tentang teks anekdot, yaitu tadi ya bahwa kalau kita ingin mengkritik, menyindir seseorang, gunakanlah dengan bahasa yang halus, salah satunya dengan teks anekdot, supaya orang yang kita kritik itu tidak tersinggung, tidak sakit hati. Ya. Kemudian pentingnya memahami atau belajar tentang struktur, ya kalau kalian ingin membuat sebuah teks berdasarkan struktur, maka teks yang kalian buat itu akan tepat, akan teratur, ya. Baik humornya, ya Yosi tadi sudah disampaikan oleh Yosi itu. Nah itu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Nah kemudian siapa di sini yang ingin mengungkapkan perasaannya? Apa perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ya silakan Anggun, bagaimana perasaanmu? Kami merasa senang dan mendapatkan ilmu. Ya. Jika ingin mengkritik sesama, lebih baik menggunakan bahasa yang halus. Salah satunya yaitu anekdot. Salah satunya dengan anekdot, ya. Jadi perasaan kalian di sini mungkin ada yang senang, ada yang sudah lelah, ya. Ada yang sudah lelah? Atau masih semangat? Bahagia nggak belajar hari ini? Oke, terima kasih ya. Nah, Ibu di sini mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Kalian itu benar-benar sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Kerja kelompoknya atau diskusinya dengan teman juga saling membantu, ya. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini, bahkan bukan hanya di pelajaran Ibu, tetapi Ibu minta di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kalian akan belajar tentang menyusun teks anekdot. Menyusun, membuat atau menyusun teks anekdot. Nah, di sini hal yang harus kalian perhatikan sebelum menyusun teks anekdot itu kalian harus mengetahui membuat kerangkanya terlebih dahulu. Apa saja kerangkanya? Yang pertama, kalian menentukan temanya, ya, menentukan topiknya, menentukan hal-hal lucu dan tujuannya ditujukan untuk siapa teks anekdot tersebut. Oke? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih. Tepuk tangan, beri aplaus untuk kita hari ini. Jadi pesan Ibu ya, sekali lagi Ibu berpesan, jangan letih, ya, jangan capek untuk belajar, ya, jangan capek untuk belajar. Gunakan waktu yang masih muda untuk terus
depan, ya. Tuh. Kemudian mungkin Ibu rasa cukup